kecerdasan eksistensial pada manusia atau seseorang yang memiliki kecerdasan eksistensial ini yang membuat kita tertarik pada aspek-aspek tersebut, seperti siapa diri kita, apa makna hidup kita, dan apa yang terjadi setelah kita akan meninggal nanti atau mati, dan mengacu pada sebuah subjek-subjek tersebut biasanya diperlukan dalam hidup dan dalam kehidupan atau dalam bidang filsafat, tetapi sebenarnya subjek ini yang melekat pada diri kita sendiri. Berikutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan eksistensial yang perlu diperhatikan, yaitu dalam ciri-ciri ini yaitu yang pertama kepedulian terhadap masalah duniawi, yaitu asal-usul kehidupan dan makna kematian dan tujuan keberadaan kita di dalam dunia ini. Lalu yang kedua, ketidakpedulian terhadap praktik sosial yang dinormalisasikan dalam waktu luang, konsumsi, dan lain sebagainya, dalam kesatuan fisik semua elemen di seluruh alam semesta dan transendensi pengalaman yang dimilikinya. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan introspeksi dan mengamati lingkungan dari perspektif yang dalam pertahanan ini mendapatkan nilai-nilai universal, yaitu yang pertama perdamaian, cinta kebijaksanaan. Lalu yang berikutnya yaitu kebaikan, kebenaran, norma, harmoni, dan persaudaraan yang dimiliki oleh setiap manusia yang di bumi ini. Lalu berikutnya kasus khusus kecerdasan eksistensial ini kontemplasi atau meditasi untuk mengakses, mengetahui mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kecerdasan eksistensial ini. Lalu yang kedua, mempromosikan tindakan solidaritas dan persaudaraan dengan memupuk ikatan solidaritas yang ada di antara semua manusia, dan manusia ini memiliki kekaguman, pengalaman, dan pengenalan seni sebagai pintu gerbang menuju realitas lainnya dan kebenarannya. Lalu yang berikutnya adalah promosi kecerdasan. Promosi kecerdasan ini sekarang sangat penting sekali untuk memerangi kekurangnya nilai-nilai yang melingkupi dalam masyarakat kita dan mengarah pada kemiskinan spiritual global yang menyebabkan sebagian besar penyakit ini menjadi momok bagi dunia kita. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kecerdasan eksistensial atau kecerdasan spiritual pada manusia. Untuk yang pertama yaitu faktor bawaan atau genetik. Faktor genetik dipengaruhi kualitas kecerdasan orang tua, kondisi saat pembentukan janin dalam kandungan ibu, gizi saat pada masa pertumbuhan, dan rangsangan atau stimulasi yang diberikan sebagai pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan keluarga sebagai tempat anak untuk berkembang dan beradaptasi akan membentuk kepribadian. Oleh karena itu, kualitas seorang anak yang tumbuh pada keluarga harmonis dan sangat berbeda dengan anak yang dilahirkan maupun yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis. Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat juga dipengaruhi perkembangan kecerdasan eksistensial. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat atau bisa kita pahami bahwa di faktor lingkungan masyarakat itu ada beberapa yang seharusnya tidak dijangkau akal. Strategi mengembangkan kecerdasan eksistensial pada anak. Untuk yang pertama yaitu pengajaran. Di sini, melakukan kecerdasan eksistensial dapat diajarkan melalui pemberian keteladanan secara lisan, tulisan, dan perbuatan. Hal ini dilakukan agar anak itu bisa mencontoh dan meneladani sikap-sikap tersebut yang dilihat dan dilakukan oleh guru. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan ini, guru bisa menanggapi setiap keingintahuan dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian yang kedua, memberikan stimulasi dengan membiasakan anak untuk menangkap makna dari berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakan.
kedua yaitu orang tua sebagai pendidik. Orang tua menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan anak dan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Oleh karena itulah setiap orang tua seharusnya itu memfasilitasi anak dalam masa perkembangan dan perkembangan anak dalam berupa sebuah kegiatan yang mengandung pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua sebagai pemberi motivasi. Nah, orang tua yang senantiasa memberikan sebuah dorongan atau motivasi dalam meningkatkan sebuah kecerdasan spiritual anak sehingga kuat berkaitan dengan optimis masa depan setiap individu. Peran guru dalam mengembangkan kecerdasan eksistensial. Untuk yang pertama yaitu memberikan keteladanan secara lisan, tulisan, dan tindakan. Kemudian yang kedua menanggapi setiap keingintahuan anak dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai kapasitas anak. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan stimulasi kepada anak untuk menangkap setiap makna dari berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakan. Kemudian yang keempat menggunakan metode cerita yang menyesuaikan dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil media kami, yaitu memberi makan hewan pada hewan. Nah, di sini saya tentu saja tidak sendiri. Di sini saya ditemani rekan saya Audrey Fadila, dan saya Ulfia Rasida Al-Istighfari. Nah, untuk media permainan yang pertama akan saya sampaikan. Sebelum kita menuju ke memberi makan hewan, pertama kita mau di sini saya akan menyampaikan tentang rantai makanan pada hewan kelinci. Kelihatan ya. Nah, yang pertama, kelinci itu makannya rumput. Nah, setelah rumput nanti menuju hewan kelinci. Nah, kelinci nanti dimakan serigala. Nah, nanti serigala dimakan harimau. Harimau nanti diuraikan dan menjadi jamur. Nah, kemudian di sini ada hewan-hewan yang hidup di air dan juga hewan yang hidup di darat dan juga di air. Nah, di sini ada hewan ikan. Ikan ini bernafas menggunakan apa ya? Iya, betul, menggunakan insang. Nah, kemudian di sini ada hewan apa ya? Iya, betul, hewan buaya. Nah, hewan buaya ini bernafas menggunakan apa? Kalau tidak salah, menggunakan paru-paru. Iya, menggunakan paru-paru. Nah, selanjutnya memberi makan pada hewan akan dipraktekkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulfia. Yang selanjutnya yaitu kita akan memberikan makan pada hewan. Di sini ada hewan kucing. Yang selanjutnya apa? Ya, benar sekali, kelinci. Lalu ada hewan sapi. Lalu ada hewan harimau. Nah, sekarang kita akan memberikan makan pada mereka. Siapa yang tahu kelinci itu makannya apa ya? Oh, benar sekali. Makannya adalah wortel. Kita masukkan ke sebelah sini. Nah, kelinci
wortel. Lalu yang kedua, kucing makannya apa ya? Ikan, betul sekali. Makannya ikan. Kita masukkan ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Ya. Lalu kita selanjutnya ke permainan yang berikutnya, yaitu pop up. Pop up ini menampilkan hewan-hewan yang mereka makannya apa, lalu mengapa pada pencernaan mereka. Rusa ini makannya apa ya? Betul sekali, ada yang makan buah, sayur, lalu ada yang makan rumput. Rusa ini makannya sangat sehat sekali ya teman-teman ya. Lalu kita taruh sini. Lalu yang kedua yaitu hewan apakah ini? Adakah yang tahu? Benar sekali. Ini adalah hewan kuda Nil. Kuda Nil ini hidupnya tadi di darat juga di air. Nah, untuk pencernaan kuda Nil ini sangat baik sekali dikarenakan kuda Nil ini makannya yaitu buah-buahan, kadang makannya sayuran. Makanya kuda Nil ini pencernaannya sangat baik sekali. Lalu ditaruh di sebelah. Sudah selesai. Sekian dari kelompok 9.